Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Semoga dapat memberkati kita semua dimanapun saat ini berada. Kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga, persodipen, pertamyangan, maupun sebutan lainnya di gereja kita masing-masing, dan sekaligus menjadi epistel di Minggu tanggal 5 November tahun 2023 yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan tema kepada kita minggu ini adalah persembahan yang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita melalui kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Akan tetapi walaupun kita berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan, seringkali melalui tekanan yang ada dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, itu menjadi penghalang, bahkan membuat kita abai dalam menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat Roma, bahkan ditujukan kepada kita saat ini, yang kehidupan jemaat ketika itu menghadapi banyak tekanan dari sesama Yahudi maupun orang Roma sendiri. Selain itu, di tubuh jemaat Roma sendiri ketika itu sedang terjadi konflik. Oleh karena itu Paulus mengirimkan surat ini untuk menasehati jemaat di Roma, agar mereka tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan yang mereka alami, bagaimana sikap mereka ke pemerintah dan lingkungan kehidupan. Paulus menuliskan surat ini untuk menjelaskan pengertiannya tentang agama Kristen dan tuntutan yang praktis untuk boleh dilakukan dalam tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang dua hal. Pertama, Paulus meminta agar setiap jemaat mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nasihat yang disampaikan Paulus ini sesungguhnya adalah sebuah permohonan, permintaan yang mendesak mereka lakukan, di mana permohonan ini disampaikan langsung kepada jemaat melalui surat ini. Paulus mendesak secara pribadi agar jemaat yang ada di Roma itu bisa mengikuti nasihat yang disampaikan, karena sesungguhnya nasihat tersebut bersifat mendesak dan berlaku ketika mereka
sudah mendengar surat yang disampaikan oleh Paulus ini. Kata persembahan sesungguhnya mengandung arti sebagai korban yang dipersembahkan di atas mezbah, saudara-saudara. Dan kata hidup memiliki arti hidup atau tidak mati, tidak terbunuh. Hal ini menggambarkan bahwa kita sebagai orang percaya harus mempersembahkan tubuh kita ke atas mezbah Tuhan dalam keadaan hidup. Kata kudus yang ada di sini sesungguhnya memiliki arti murni, tidak ada noda. Sedangkan berkenan memiliki arti menyenangkan tanpa cacat begitu. Jadi secara keseluruhan ayat yang pertama ini mau menasihatkan bahwa mereka secara pribadi boleh mempersembahkan tubuh masing-masing ke dalam hadirat Tuhan atau ke atas mezbahnya Tuhan sebagai persembahan atau korban yang benar-benar hidup, murni, tanpa noda, tanpa cacat, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi memberikan tubuh sebagai persembahan utuh kepada Tuhan tidak saja melalui secara harfiah tubuh kita ini kita berikan sebagai persembahan kita kepada Tuhan, namun sesungguhnya hal ini diikuti dengan bagaimana perilaku keseharian kita sebagai orang Kristen. Perilaku itu mencerminkan karakter Kristus. Di antaranya kita boleh hidup mengasihi, kita boleh memaafkan, kita boleh hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hendaknya dimanapun kita berada, baik di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, kita boleh berperilaku yang benar, berperilaku kudus di hadapan Tuhan. Dan keseluruhan itu sesungguhnya merupakan bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana seseorang membuktikan kasihnya memberikan kado yang terbaik buat kekasihnya. Judul ilustrasi ini adalah kado untuk sang kekasih. Ada sepasang kekasih dan pada saat itu kebetulan kekasihnya sedang berulang tahun. Laki-laki yang mempersiapkan kado terindah untuk kekasihnya yang berulang tahun. Dicari-cari dan dia berniat untuk memberikan sebuah dompet. Dicarinya dompet yang terbaik, dibungkusnya dengan bungkus yang terbaik, dengan kata-kata yang indah. Kenapa? Karena ini adalah kado untuk kekasihnya. Dan saudara-saudara, pada akhirnya dia bisa mempersiapkan kado yang baik itu sebagai bentuk dia mengasihi kekasih hatinya. Apa yang mau disampaikan? Memberi untuk orang yang dikasihi tentu adalah tidak menjadi beban, tapi ada kesenangan tersendiri. Bagaikan seorang laki-laki terhadap kekasihnya yang memberikan kado yang terindah tadi, demikianlah sesungguhnya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita boleh memberikan yang terbaik, yang tidak bercacat celah di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang mau disampaikan oleh khotbah ini adalah janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang sebuah nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma ketika itu. Paulus mau jemaat
yang keadaannya mengalami persoalan-persoalan kehidupan tidak berlaku sebagai bunglon yang dapat berubah warna sesuai dengan tempat di mana dia tinggal. Akan tetapi Paulus meminta agar jemaat Roma tidak terpengaruh dengan kondisi dunia yang terjadi pada saat itu. Orang Kristen jangan mudah terpengaruh. Orang Kristen harus menunjukkan jati dirinya sebagai orang percaya dengan cara berubah, menunjukkan transformasi diri, menunjukkan perubahan diri, di mana terdapat perubahan karakter yang mendasar secara mendalam di tengah-tengah kehidupannya. Melalui apa? Berubah oleh pembaharuan budi adalah suatu tindakan yang membuat seseorang menjadi baru secara rohani atau mengalami pembaharuan. Pembaharuan ini adalah melalui sebuah konsep pemikiran di mana dia bisa bersikap, berubah dari hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Jadi dengan pembaharuan budi inilah kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Seperti firman Tuhan tadi, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Suatu akibat yang dihasilkan dari adanya pembaharuan budi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi secara keseluruhan ayat ini mau mengingatkan kita agar tidak mengikuti arus, tidak mengikuti kondisi zaman yang berlaku hari-hari ini. Namun dalam kenyataan kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang terpengaruh dengan kondisi zaman yang terjadi saat ini. Akan tetapi melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi ini. Akan tetapi tetap boleh hidup seturut dengan kehendak Allah. Benar-benar memahami apa yang baik, melakukan apa yang baik, yang berkenan, yang sesuai dan yang sempurna di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita agar sungguh-sungguh hidup kita ini sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Melalui kekudusan hidup, melalui keadaan, karakter, perbuatan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita agar kita boleh mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang benar dan tidak hidup dipengaruhi oleh hal-hal duniawi ini, tapi kehidupan kita lah yang mempengaruhi dunia ini sehingga kita boleh menjadi garam dan terang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin.